sharing bahwa kita menjadi fashionpreneur, maka di dalam bisnis kita ada orang-orang yang telah mempercayai kita. Dan hari ini saya ingin sharing bahwa kepercayaan dari orang-orang ini yang kita harus jaga. Ada 3 ya guys ya, simak videonya seperti ini. Yang pertama adalah kepercayaan dari customers. Saat customers membeli barang kita, artinya dia telah memilih brand Anda dibandingkan seluruh pilihan yang dia consider atau yang dia pertimbangkan. Artinya kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh customer kepada kita. Karena dia telah memilih brand kita, artinya kita harus mendeliver apa yang kita promise atau yang kita janjikan kepada customer. Kalau kita menjanjikan customer itu bahwa brand kita ini memiliki kualitas yang baik dan service yang bagus, maka kita harus deliver itu kepada customer sehingga kepercayaan terjadi dan dia akan semakin percaya lagi kepada brand Anda. Kedua, yaitu adalah kepercayaan yang diberikan oleh supplier-supplier Anda. Nah, seperti yang saya alami juga dalam kehidupan berbisnis fashion, tentu saya ada supplier-supplier, dari supplier kain, supplier material, atau aksesoris. Maka itu semua harus saya jaga kepercayaan yang mereka berikan kepada saya. Mungkin saya diberikan tempo pembayaran, namun apa akibatnya kalau saya sudah diberikan tempo pembayaran tapi saya sengaja untuk menundanya lagi sehingga saya tidak bisa bayar tepat waktu dan saya sampai berbulan-bulan tidak membayar ke mereka. Yang terjadi tentu mereka sudah hilang kepercayaannya kepada kita. Apakah mereka akan berani lagi untuk memberikan tempo pembayaran kepada kita? Tentu jawabannya tidak. Nah, karena itu kita harus jaga kepercayaan yang supplier kita telah berikan kepada kita. Kalau kita diberikan kepercayaan, kita harus jaga tentu dengan niat yang baik dan kita tidak ada unsur kesengajaan dalam penundaan atau janji-janji yang kita berikan kepada mereka. Yang ketiga adalah kepercayaan yang diberikan oleh tim Anda kepada Anda. Kita sebagai leader dalam bisnis fashion kita tentu tidak bisa bekerja dengan sendirian. Kita mempunyai tim yang membantu kita, baik itu dari tim produksi, tim accounting, tim marketing, tim sales, bahkan administratif. Itu semua membutuhkan tim. Ada orang-orang yang mempercayai visi dan misi kita. Ada orang-orang yang mempercayai company kita. Ada orang-orang yang mempercayai kita sebagai leader yang bisa menumbuhkan mereka dan bisa memaksimalkan potensi mereka. Kepercayaan itu kita jaga karena mereka dari sekian lapangan pekerjaan di luar sana, mereka memilih perusahaan kita dan mereka memilih untuk bekerja di sini. Nah, kita sebagai leader, kita harus care sama mereka supaya potensi mereka itu bisa bertambah, supaya mereka itu bisa berkontribusi lebih lagi ke perusahaan dan kita merasa senang juga karena kita bisa melihat mereka punya mindset, punya skill set, semuanya bertumbuh dan mereka pun juga happy dengan progres dalam kehidupan mereka tentunya. Nah, kita jangan berpikir kayak ngapain kita buat dia pinter, nanti juga mereka akan pergi sendiri atau resign sendiri. Ya namanya kerjaan itu ya risiko ya, tapi kalau kalian nggak pernah mau ngajarin atau membuat mereka lebih baik lagi, ya apa kontribusinya mereka dalam perusahaan, maka akan segitu-segitu aja. Lalu kita ngeluh bisnis kita kok nggak maju-maju ya? Ya karena kita sendiri tidak mendevelop, kita punya tim. Makanya kepercayaan yang sudah diberikan oleh tim itu adalah sebuah amanah bagi kita untuk kita bisa memberikan mereka juga nilai lebih, yaitu adalah dengan training dari kita, pengajaran dan juga direction dari kita, terutama dari sisi mindsetnya. Lalu kita asah skillnya setiap hari. Yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Yang kita bisa berikan, kita berikan. Misalnya, seandainya kata kita tidak menguasai dunia fotografi, ya kita bisa mencari buku atau sumber-sumber di internet yang kita bisa sharingkan ke mereka sehingga mereka bisa belajar dan praktek dari sana. Setidaknya kita ini berkontribusi dalam pengembangan potensi mereka sehingga potensi mereka tersebut bisa digunakan lagi, dikontribusikan lagi ke perusahaan ini sehingga perusahaan kita bisa jadi maju. Kita harus jaga kepercayaan yang diberikan oleh tim. Untuk bonusnya adalah bagi kalian yang mendapatkan investor
ya untuk bisnis fashion kalian, maka kalian harus menjaga kepercayaan investor. Investor yang sudah menaruhkan modal atau uang kepada bisnis kalian, artinya dia tidak hanya percaya dengan visi kalian, dia percaya dengan diri kalian, dia juga percaya dengan company kalian, dan tentunya terutama mereka percaya bahwa kita yang diinvest bisa mewujudkan mimpi tersebut. Nah, untuk bisa menjaga kepercayaan investor, tentunya kita harus punya integritas, kita harus transparan pada investor kita. Kalau rugi ya bilang rugi, kalau untung ya bilang untung, tapi tentunya kalau rugi kita harus berikan juga strategi apa yang akan kita lakukan untuk bisa memperoleh keuntungan di tahun berikutnya. Kita harus memaparkan cara-cara supaya kita bisa mendeliver ke investor dengan baik. Ya, jadi tentu sebagai investor dia ingin modal semua uangnya kembali dong, bahkan dengan bunga-bunganya dong. Makanya kita juga yang sudah dipercayai oleh investor, kita harus punya menggunakan pikiran kita, menggunakan akal kita untuk menyusun strategi-strategi yang masuk akal, dan itu kita paparkan ke mereka sehingga mereka akan semakin percaya dengan kita. Tentu di backup dengan action kita. Tentu kita harus mengeksekusi dengan baik sehingga mereka bisa happy. Hasilnya belakangan, yang penting kita sudah ada rencana, daripada Anda tidak punya rencana sama sekali, Anda tidak tahu gimana caranya overcome kerugian, dan akhirnya kalian sendiri yang rugi karena investor sudah tidak akan percaya lagi sama kalian dan selesai sudah. Semoga ini bisa bermanfaat. Kalau ini bermanfaat jangan lupa di like, di share, di subscribe, nyalakan loncengnya. Be grateful and take action. Bye bye.